Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sanggai Putra Sriasika dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 30. Di video kali ini kita akan membahas mengenai berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di era globalisasi. Di video sebelumnya kita juga membahas mengenai apa sih ketimpangan sosial. Ada yang masih ingat nggak ketimpangan sosial itu apa? Jadi untuk review sedikit ya, ketimpangan sosial merupakan suatu ketidakseimbangan yang terjadi di masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat mencolok. Nah, ketimpangan sosial ini secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu ketimpangan sosial ekonomi dan ketimpangan sosial non-ekonomi. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai ketimpangan sosial ekonomi. Ketimpangan sosial ekonomi ini ditentukan oleh faktor ekonomi dan juga faktor non-ekonomi yang saling berinteraksi. Interaksi ini dapat berupa interaksi yang positif dan interaksi yang negatif. Kalau yang interaksi positif ini dapat meningkatkan perekonomian suatu masyarakat sehingga perekonomian itu dapat meningkat secara signifikan. Kalau yang bersifat negatif ini dapat menurunkan kondisi ekonomi. Yang negatif inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial di bidang ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, di era globalisasi ini, masyarakat dengan pola interaksi positif dapat dengan mudah berinteraksi dengan masyarakat dengan pola interaksi yang negatif. Interaksi yang terjadi antara mereka dapat mempercepat terjadinya proses tukar-menukar kebiasaan, budaya, dan juga pengetahuan. Interaksi yang terjadi antara mereka ini juga dapat menimbulkan dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial yang semakin tajam di antara suatu masyarakat. Nah, kalau lihat sekilas, globalisasi ini memang bermanfaat ya bagi negara-negara berkembang khususnya. Akan tetapi, ternyata globalisasi ini nggak sepenuhnya membantu negara berkembang untuk menyelesaikan kasus kemiskinan yang terjadi di negaranya. Karena pada kenyataannya, di era globalisasi ini, masyarakat dengan industri kecil itu kalah saing dengan industri besar yang mendapatkan modal dari perusahaan asing yang terdapat di luar negeri ataupun dari negara maju lainnya. Nah, hal ini tentunya menyebabkan perputaran modal hanya terjadi di perusahaan besar ataupun di kalangan orang-orang kaya saja. Nah, yang kedua adalah ketimpangan sosial antara pemilik modal dan juga buruh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di negara berkembang, upah buruh itu masih cenderung rendah ya daripada dengan negara maju. Hal ini yang menyebabkan pemilik modal ataupun perusahaan multinasional pada akhirnya akan membuka cabang ataupun memproduksi barang mereka itu di negara berkembang karena mereka bisa mendapatkan lebih banyak buruh dengan upah yang relatif rendah, sehingga hal itu menyebabkan mereka bisa memproduksi lebih banyak barang dan mendapat laba yang lebih tinggi gitu. Jadi hal itulah yang bisa kita jadikan contoh gitu, bisa kita jadikan gambaran adanya ketimpangan antara pemilik modal dan juga buruh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adalah ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Nah, di negara berkembang khususnya di Indonesia itu masih sering mengabaikan perihal pendidikan. Padahal di era globalisasi ini pendidikan menjadi salah satu kunci untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia kita sehingga bisa bersaing dengan SDM dari negara-negara maju lainnya. Nah, rendahnya tingkat pendidikan ini menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan yang terjadi di suatu negara berkembang. Nah, menurut data BPS yang saya dapatkan, di Indonesia itu mengalami peningkatan jumlah kemiskinan sekitar 26,42 juta jiwa atau sekitar 9,48% dari jumlah tahun sebelumnya itu tahun 2019. Nah, peningkatan jumlah ini juga dipengaruhi karena adanya pandemi global yaitu COVID-19 yang juga melanda wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.
Nah, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya nih, kalau misalkan pembangunan di Indonesia itu masih belum berkembang. Jangankan Indonesia, di negara berkembang lainnya pun pasti masih sama seperti itu. Jadi belum bisa mencapai pembangunan yang merata gitu di setiap daerahnya. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah yang mungkin kita bisa lihat secara sekilas ya. Kalau misalkan di daerah desa dengan daerah kota tuh beda. Kalau misalkan di daerah kota tuh pembangunan tuh lebih cepat daripada di daerah desa. Begitu juga dengan misalkan kita lihat dari pembangunan di Pulau Jawa dengan pembangunan di luar Pulau Jawa. Hal ini juga beda banget gitu. Jadi pasti yang di Pulau Jawa itu lebih cepat pembangunannya. Karena apa? Karena Pulau Jawa itu merupakan satu pusatnya gitu. Jadi seperti ibu kota kita aja ada di Jakarta, itu di Pulau Jawa. Jadinya tuh pembangunan lebih difokuskan ke sana gitu. Karena emang itu udah daerah pembangunan gitu, makanya pembangunan itu lebih dipusatkan ke sana dibandingkan dengan daerah pesisir ataupun di desa pesisir gitu. Jadi pemerintah itu juga melaksanakan pembangunan di suatu tempat itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti letak geografis, udah gitu sumber daya manusia yang di daerah tersebut, sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, udah gitu kemudahan prasarana dan juga sarana yang akan masuk ke daerah tersebut, dan apakah daerah tersebut itu merupakan daerah terisolasi, daerah rawan bencana, ataupun daerah rawan konflik gitu. Jadi itu juga menjadi pertimbangan pemerintah mengapa adanya pembangunan di suatu tempat ataupun kesulitan untuk melaksanakan pembangunan di suatu tempat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, kalau udah dibilang non-ekonomi berarti itu udah nggak ada sangkut pautnya dengan perekonomian ya. Nah, yang pertama itu adalah ketimpangan pendidikan. Di negara berkembang, khususnya di Indonesia aja kita bahas terlebih dahulu, itu pendidikan itu masih belum merata di seluruh daerah. Masih ada daerah-daerah pelosok yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai seperti daerah di perkotaan gitu. Hal ini juga disebabkan karena orang-orang di daerah pelosok itu cenderung masih mengabaikan perihal pendidikan, padahal pendidikan ini penting banget gitu untuk membangun sumber daya manusia kita. Tapi selain itu juga ada kok di daerah-daerah pelosok yang memiliki niat untuk sekolah lebih tinggi tapi dibatasi oleh sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut gitu. Sarana dan prasarana ini terbatas juga karena letak geografis mereka mungkin yang terlalu jauh, yang ada di pedalaman, udah gitu fasilitas yang tidak bisa masuk ke sana seperti sarana prasarana yang mungkin ada mau pembangunan tapi nggak bisa gitu ke sana karena daerahnya yang masih sulit untuk dijangkau gitu. Kayak bentang alam itu masih terlalu terjal, jadi susah untuk melakukan pengembangan di sana gitu. Jadi banyak kok daerah-daerah yang banyak anak dari daerah-daerah pelosok yang akhirnya menuntut ilmu di daerah yang lebih maju itu seperti di perkotaan itu, karena kan nggak semua daerah itu ada lengkap ya fasilitas pendidikannya, nggak ada yang mungkin nggak ada universitasnya, ada yang mungkin nggak ada sekolah SMA-nya gitu. Jadi kalau mereka yang mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi pasti akan memilih ke tempat atau ke daerah yang memang sudah menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih memadai gitu. Hal ini juga jadi suatu masalah sih sebenarnya dalam kehidupan masyarakat kita, karena belum tercapai suatu keadilan di bidang pendidikan ini, karena nggak semua anak di seluruh wilayah Indonesia ini bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama gitu. Yang kedua adalah ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Di era globalisasi seperti sekarang ini, udah kita ketahui bersama kalau gaya hidup kebarat-baratan itu menjadi sebuah tren gitu di masyarakat. Kayak banyak orang yang akhirnya meniru budaya-budaya barat yang mungkin kurang sesuai gitu kalau diadaptasikan di negara kita gitu. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor sebenarnya. Kenapa sih bisa adanya ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal gitu? Kenapa sih budaya lokal tuh seiring dengan berjalannya waktu lebih ditinggalkan gitu oleh masyarakat kita gitu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, seperti ada rasa enggan bagi masyarakat kita atau khususnya kaum muda untuk mempelajari budaya lokal kita. Terus juga kurangnya penyuluhan dari orang tua terkait pentingnya rasa mencintai budaya lokal kita. Terus yang ketiga juga kayak rasa malu ketika menggunakan brand-brand lokal gitu. Jadi
ada unsur gengsinya di sini. Ketika mereka menggunakan brand dari luar negeri, brand yang lebih terkenal, itu akan menimbulkan rasa bangga dalam diri mereka. Sedangkan ketika menggunakan brand lokal, mereka merasa jadi sedikit rendah gitu di antara kalangan mereka gitu. Nah, yang keempat itu adalah sedikitnya pengetahuan kaum muda terhadap budaya lokal gitu. Kalau mereka nggak tahu ini budaya lokal ini apa sih gitu, mereka nggak pelajari itu dari awal, sejak dari mereka masih kecil gitu, pasti ketika mereka besar udah bodo amat lah sama budaya itu gitu. Apapun yang jadi tren pada saat itu, itulah yang mereka ikuti gitu. Sedangkan budaya lokal otomatis akan mereka lupakan atau tinggalkan, atau bahkan mereka sama sekali tidak tahu sejak mereka masih kecil gitu. Yang kelima adalah timbulnya sikap individualisme. Individualisme ini merupakan salah satu kayak masalah sih sebenarnya, masalah sosial yang terjadi di masyarakat ketika masyarakat merasa tidak peduli dengan lingkungannya atau dengan sesamanya gitu. Jadi hal ini menjadi lima faktor tersebut merupakan salah satu pendorong terjadinya ketimpangan antara budaya lokal dan juga budaya global. Sekian materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu kalian untuk memahami berbagai bentuk ketimpangan sosial yang terjadi akibat adanya perubahan sosial di era globalisasi ini. Nah, kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like video ini. Terima kasih.